Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Proses pemakzulan Gibran bukanlah sesuatu perkara yang sulit, tapi ini juga bukan suatu perkara yang mudah. Ini nggak sulit, tapi juga nggak mudah. Kalau kita mengacu kepada hukum, kepada konstitusi, ada beberapa masalah hukum yang bisa menjerat dan menjatuhkan wakil Presiden Gibran. Seperti yang sudah dibahas sama Profesor Mahfud MD di podcastnya yang terbaru, ada 3 perkara yang bisa menjerat Gibran. Yang pertama adalah kasus korupsi. Kalau Gibran terbukti korupsi, baik sebagai wakil presiden maupun sebagai anak dari presiden, maka dia layak dijatuhkan. Bentuk korupsi ini bisa beragam, mulai dari menerima gratifikasi, nepotisme, hingga kolusi. Laporan-laporan dugaan korupsi Gibran dan anggota keluarga Pak Jokowi lainnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, sejauh ini belum jelas bagaimana follow up dari lembaga tersebut. Yang kedua, menyangkut keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran dan ternyata kemudian terbukti telah melanggar etika di dalam proses pengambilan keputusannya. Soal ini bisa juga dijadikan argumentasi pemakzulan Gibran. Lalu, yang ketiga yang paling menarik, ada masalah Fufu Fafa. Bila benar bisa dibuktikan kalau akun Kaskus Fufu Fafa memang benar milik Gibran, maka dia bisa dijerat tuduhan telah melakukan perbuatan tercela. Selain 3 perkara yang sudah sering dibahas dan sudah cukup terang benderang ini, ada juga masalah-masalah hukum lain yang bisa saja menjerat Gibran. Misalnya wakil presiden tersangkut kasus narkoba atau yang lainnya. Soal ini juga bisa menjatuhkan seseorang dari kursi kekuasaan. Tapinya nih, terlepas dari masalah hukum, terlepas dari masalah legal formal yang bisa menjatuhkan Gibran, sesungguhnya persoalan pemakzulan ini adalah persoalan politik, bukan persoalan hukum dan konstitusi. Jadi sekarang ini urusannya adalah pertarungan politik. Pertanyaannya, seberapa kuat kubu-kubu yang pro pemakzulan bakal terus mendorong isu ini sehingga mendapat dukungan yang terus meluas dan menguat, khususnya dari partai-partai politik. Di sisi lain, kita juga bakal melihat sejauh mana kubu Pak Jokowi bakal bisa melawan dan menangkis serangan-serangan pemakzulan ini. Tapi, terlepas dari semua masalah hukum dan pertarungan politik ini, sesungguhnya kalau kita mau jujur ya, sesungguhnya masalah pemakzulan Gibran sekarang ini cuma bergantung pada kesepakatan di antara 2 orang saja, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Prabowo dan Ibu Mega merasa hal ini harus dilakukan, pemakzulan Gibran bakal terwujud. Tapi, sebaliknya, kalau mereka tidak mau terjadi keributan politik di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit ini, maka isu pemakzulan Gibran tampaknya bakal dibiarkan menggantung sebagai ancaman yang menyandera kubu Solo. Nah, sementara kubu Solo tersandera oleh ancaman pemakzulan Gibran ini, sementara mereka nggak bisa leluasa bergerak, Pak Prabowo bakal lebih leluasa membenahi pemerintahan dan kondisi ekonomi, terlepas dari cawe-cawe dan campur tangan mantan Presiden Jokowi. Pak Prabowo bisa mulai mempreteli orang-orang Jokowi yang masih banyak bercokol dan mengganggu pemerintahannya. Presiden Prabowo bisa mengganti Kapolri Listio Sigit buat mengembalikan kepolisian menjadi alat hukum yang hanya tunduk pada hukum dan bukan menjadi alat kekuasaan seperti di era Presiden Jokowi. Kalau kita mau bergerak maju, kalau kita mau memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mau tidak mau membenahi kepolisian serta mengembalikan kewibawaan hukum, mengembalikan kepastian hukum,
Ini adalah suatu keharusan dan juga harus dilakukan sesegera mungkin. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah ancaman pemakzulan Gibran sudah cukup? Apakah ini sudah cukup menggertak supaya tidak ada perlawanan terhadap rencana penggantian Kapolri Listio Sigit? Kita tahu, kita paham, menguasai lembaga hukum seperti kepolisian adalah senjata utama dari Pak Jokowi selama ini buat menundukkan lawan-lawan politiknya. Makanya, kita juga bisa mengerti kalau kubu Solo bakal berusaha mati-matian mempertahankan penguasaan atau pengaruh terhadap senjata ampuh ini. Yang bisa kita bahas juga, hal menarik yang patut kita cermati terkait masalah politik terkini. Hal tersebut adalah pesan Ibu Mega kepada Pak Sufmi Dasko, kepada Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko, dan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Menurut Pak Prasetyo Hadi, ketika mereka mengunjungi rumah Ibu Mega buat membawa pesan rahasia dari Presiden Prabowo, Pak Prasetyo dan Pak Dasko mendapatkan pesan dari Ibu Mega supaya menjaga Pak Prabowo. Mereka diminta buat menjaga Presiden Prabowo. Nah, sampai di sini kita perlu berhenti sejenak dan berpikir, apa makna dari pesan Ibu Mega ini? Mengapa Ibu Mega berpesan seperti itu? Pertanyaan penting yang patut kita ajukan adalah ini. Apakah lewat pesannya kepada Pak Prasetyo dan Pak Dasko, Ibu Mega memberi kita peringatan kalau keselamatan Pak Prabowo mesti dijaga? Apakah itu berarti Presiden Prabowo berada dalam ancaman? Lalu, kalau memang benar begitu, lantas apa ancaman yang mengancam Presiden Prabowo sehingga seorang Menteri Sekretaris Negara dan Ketua Harian Partai Gerindra harus turun tangan melakukan penjagaan? Nah, kalau menurut kalian, perlukah kita mengkhawatirkan keselamatan Presiden Prabowo? Kalau jawabannya iya, apa ancaman yang mengancam Presiden Prabowo itu? Tulis ya analisa kritis kalian di kolom komentar. Mahfud sebut langkah Purnawirawan TNI usulkan pemakzulan Gibran sah dan elegan. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menilai langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat resmi ke DPR dan MPR RI untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran merupakan tindakan yang sah secara konstitusional dan mencerminkan etika berdemokrasi dan elegan. Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan host podcast Terus Terang Mahfud MD, Rizal Mustari, soal langkah Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat pemakzulan terhadap Wapres Gibran ke DPR MPR. Ia mengingatkan Purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum tersebut tetap memiliki hak politik sebagai warga negara, termasuk menyampaikan aspirasi terkait jalannya pemerintahan. Menurut Mahfud, para purnawirawan TNI itu tidak harus selalu sejalan dengan institusi militer tempat mereka pernah bertugas. Mereka memang purnawirawan TNI, mereka memang anggota forum angkatan atau mantra di TNI, tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini, kata dia. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan dalam urusan politik, purnawirawan bisa bersikap mandiri dan bertindak berdasarkan penilaian mereka sendiri terhadap kondisi negara. Ia juga mengapresiasi cara penyampaian aspirasi tersebut yang dianggap lebih sehat dan terbuka ketimbang lewat cara-cara provokatif di media sosial. Menurut Mahfud MD, sikap Forum Purnawirawan tersebut mencerminkan prinsip negara demokrasi yang memberikan ruang kebebasan kepada rakyat untuk mengajukan kritik, aspirasi, bahkan usulan terhadap perubahan jabatan publik.